Shalom 2PM. Shalom. Aku mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, aku mau membacakan satu ayat dari 1 Tawarikh 28 ayat ke-20 berkata demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Amin. Aku mau tanya semuanya di sini percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Semua kegagalan di mata manusia hanyalah redirection di dalam mata Tuhan untuk rencana yang lebih baik, lebih indah. Dan aku bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang begitu baik, dia tidak pernah gagal dan Tuhan yang begitu trustworthy. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, aku tahu, oh aku bisa percaya sama Tuhan aku. Amin teman-teman. Mari kita naikkan pujian ini. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. What He did for me on Calvary is more than enough. And I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Submission, all is at rest. I know the author of tomorrow sorted my steps. So this is my story, and this is my song, praising my risen King
sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trusted. That's why I trusted. Oh, I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trusted. That's why I trusted. Oh, I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trusted. That's why I trusted. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, yes, God, He answered. That's why I trusted. That's why I trusted God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, terima kasih Tuhan, Kau tak pernah gagal dalam hidup kami. Rencana-Mu indah Tuhan. Oh, You never forsake us. You're always here. Apapun yang kami minta Tuhan, Kau yang melakukan. Kami mau percaya penuh kepada-Mu, Yesus. Tuhan, selidiki hati kami. Kami mau percaya penuh kepada-Mu, kepada rancangan-Mu, kepada rencana-Mu. Terus memuji Tuhan, terus memuji kami Tuhan. Kami rindu menerima urapan dari-Mu Tuhan, kejutan atas segala hal, our hearts desires. Saya melihat hati kami Tuhan, segala kerinduan di dalam hati kami serahkan percaya penuh padamu Tuhan. Lord, we trust You with everything that we have, and I trust in God, my Savior. Yes, God will never fail. He will never fail. Yes, I trust in God, my Savior, yes, Jesus, who will never fail. Kau tak pernah gagal Tuhan. You never fail. Oh, and I trust in God, my Savior, who will oh, kami percaya kepada-Mu. Oh, and I trust in God, my
Tuhan, terima kasih Tuhan atas pribadi-Mu yang begitu dapat diandalkan Tuhan. Begitu setia Tuhan. Janji-Mu semua ya dan amin. Kami pegang Tuhan janji-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau terus memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah kami Tuhan. Biarlah urapan-Mu begitu nyata di tengah kami, berbicaralah kepada kami Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Cupie. Shalom. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari berikan sorak-sorak yang meriah untuk Tuhan kita. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Come on Cupie. You ready to jump? Come on, jump. Sama-sama kita nyatakan, terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru, dan memuji-Mu. Let's go. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Amin. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Come on to be keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Let's go. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Kita berikan tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan kita. Come on Cupie. Let's go. Mari sama-sama kita nyatakan. Come on. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Sebelah sini mana suaranya? Come on. To God be the glory for the things He's done. Sebelah sini juga jangan mau kalah. Come on. To God be the glory for the things He's done. Segala yang ada tak Kau ciptakan, karya-Mu sungguh
siap memuji Tuhan di tempat ini, lambaikan tanganmu. Sorakan. Aku mau lihat semua tangan terangkat di atas kepala kita, bertepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Nyanyikan sama-sama. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Sama-sama katakan, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, kau terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sama-sama sorakan. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesus ku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau berikan Tuhan pujian dari hati kita yang terdalam. Amin saudara-saudara. Yes. Aku mau ajak kita ini sekali lagi dengan lebih beriman lagi. Come on, let's give Him the praise. Ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesus ku dahsyat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Semua jemaat Tuhan sorakan haleluya. Shalom Kupier. Shalom, silakan duduk teman-teman. Oke, luar biasa hari ini nggak sabar lagi, nggak nyangka banget udah minggu keberapa sekarang di bulan Februari ya. Kayaknya waktu cepet banget berlalu.
kemarin kayaknya kita baru tahun baru, terus Sinja, terus sekarang udah Februari aja. Tapi kita tetap percaya teman-teman, Tuhan tetap beserta kita sampai tahun-tahun berikutnya, amin. Amin. Oke, aku mau menyambut kalau ada teman-teman yang baru pertama kali hadir di 2PM, ada nggak? Kalau ada boleh lambai-lambaikan tangannya biar kita bisa menyambut teman-teman. Ada? Ada? Semuanya jemaat yang setia ya teman-teman. Haleluya. Oke, kita juga mau ada offering, teman-teman bisa siapkan persembahan kita. Teman-teman bisa scan kris yang ada di depan kursi teman-teman, pastikan atas nama GBI PRJ. Kita mau memberi dengan sukacita ya teman-teman. Sebelum itu kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih untuk semua yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan semua berkat dari Engkau dan akan kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita, ini adalah sebagian dari harta kami. Dan biar apa yang kami berikan walaupun gak seberapa bisa memperluas kerajaan-Mu, bisa berguna bagi kerajaan-Mu dan bisa menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Amin. Oke teman-teman, sambil teman-teman memberi, aku punya beberapa pengumuman buat teman-teman ya. Yang pertama, gak capek-capek kita mau ingetin dan mau kasih tahu teman-teman kalau kita tuh punya cool. Wow. Yang udah ikut cool mana suaranya? Gitu teman-teman, luar biasa teman-teman. Kita punya banyak banget cool di sini. Bisa teman-teman lihat gitu, ada yang online, ada yang offline gitu ya. Jadi semuanya tuh bisa menyesuaikan teman-teman. Dan kita tuh di masa-masa sekarang, kita tahu ini kayak berat ya teman-teman ya. Kayak kita jalani hidup hari ke hari semakin berat, tapi kita pasti bisa melewati itu bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan komunitas kita. Amin teman-teman. Makanya cool itu penting banget teman-teman, untuk kita juga bisa bertumbuh, kita bisa cerita, kita bisa berbagi firman Tuhan bareng-bareng di sini, itu semuanya luar biasa banget teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang mau ikut bisa scan barcode yang ada di depan gitu dan bisa banyak banget ya teman-teman. Ada yang online, ada yang offline, untuk yang couple pun ada teman-teman gitu ya. Jadi kalau teman-teman rindu untuk berkomunitas, teman-teman rindu untuk punya teman-teman lain yang bisa mendukung teman-teman, please join call kita. Oke? Berikutnya kita ada volunteer. Luar biasa teman-teman, kita tuh punya banyak banget volunteer di sini. Teman-teman tuh punya passion apa sih gitu? Teman-teman punya kerinduan apa sih? Teman-teman mau melayani apa sih? Pasti ada teman-teman. Pasti ada ruang buat teman-teman. Kita pasti welcome teman-teman untuk kalau teman-teman juga mau menjadi volunteer di 2PM ini gitu. Ada Sunday service, ada creative team, praise and worship, nursery team bahkan juga ada teman-teman. Kalau yang suka anak-anak, please join us di nursery team gitu ya. Kayak itu seru banget teman-teman ya. Seru banget dan pelayanan lain juga gak kalah serunya. Jadi kalau teman-teman punya hati untuk melayani, join volunteer kita. Dan kita mau bertumbuh bersama-sama melayani sama Tuhan. Melayani Tuhan, amin teman-teman. Amin. Terus kita juga punya yang seru lagi. Kita punya mini soccer teman-teman. Wow. Jadi kalau bulan lalu kita punya badminton, bulan ini kita punya mini soccer. Luar biasa banget teman-teman. Jadi kalau yang suka olahraga, suka main bola gitu ya, yang mendukung timnas, kok timnas sih? Tapi yang suka sepak bola, teman-teman boleh join mini soccer kita teman-teman. Ada kontak personnya, ada Renaldi sama Tore. Jadi kalau teman-teman mau join, ada punya pertanyaan-pertanyaan, teman-teman boleh hubungin mereka di tanggal 23 Februari ya teman-teman mini soccernya. Jadi minggu depan kita ada mini soccer ini. Biayanya 40.000 dan di jam 6 sampai jam 8. Aku yakin itu pasti seru banget teman-teman. Pasti seru banget. Jadi yang mau ikut please join biar rame-ramein lagi, oke? Oke, terus nextnya kita juga punya social media 2PM. Wah, teman-teman yang belum follow, please follow us. Ini banyak info soal ibadah kita dan juga kayak hal-hal yang membangun yang lainnya. Itu ada di social media kita. Jadi kalau yang belum follow, please follow us di TikTok dan di Instagram. Oke. Yang terakhir teman-teman, kita juga punya namanya prayer request. Jadi kalau teman-teman punya beban gitu ya, sesuatu yang mau di-share, yang mau didoakan, kita bisa sama-sama mendoakan teman-teman. Kita bisa sama-sama mendukung teman-teman di dalam doa. Amin. Teman-teman gak sendiri, jadi kalau misalnya teman-teman punya sesuatu yang akan mau didoakan, teman-teman nanti bisa
share di prayer request kita. Nah, yang sekarang sudah masuk kita mau doakan bersama-sama ya teman-teman. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri lagi. Kita mau berdoa, kita mau satukan hati buat teman-teman kita. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk komunitas kami bersyukur kami bisa ada bersama-sama di sini Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika kami bersatu hati, ketika kami menyatukan hati kami untuk berdoa untuk teman-teman kami, Engkau Allah yang mendengar Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa untuk teman kami yang sedang terkena eksema Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau Allah yang menyembuhkan Tuhan. Setiap sakit penyakit sudah Engkau tanggung di atas kayu salib dan oleh bilur-bilur kami percaya teman kami sudah disembuhkan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman kami yang sedang bergumul untuk mendapat pekerjaan Tuhan. Tuhan Engkau yang membuka lapangan pekerjaan itu Tuhan. Engkau yang membuka jalan itu Tuhan. Dan Engkau yang menuntun teman kami untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang tahu tempat mana yang terbaik untuk teman kami Tuhan, dan Kau yang akan membukakan jalan itu Tuhan. Kau yang akan menuntun dia bersama-sama dengan Kau, dan biarlah matanya tertuju sama Engkau, hatinya tertuju sama Engkau. Ketika dia mendapat apa yang terbaik, mendapat pekerjaan itu Tuhan, dia bisa mempersembahkan hidupnya dan pekerjaan itu juga hanya untuk Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman kami yang sedang bergumul dengan target expo-nya Tuhan. Tuhan Engkau yang ada dalam pekerjaannya Tuhan, Engkau yang ada di ladangnya Tuhan, dan kami percaya Engkau juga Allah yang beracara di tengah-tengah pekerjaan temannya kami itu Tuhan. Engkau yang mampukan dia untuk mencapai target itu Tuhan, dan biarlah semua kemuliaan hanya untuk nama-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman kami yang sedang mencari tempat intern Tuhan. Tuhan, masa depan teman kami ada di dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan ketika Engkau sudah menuntun dia ke jalan ini Tuhan, Engkau yang juga akan membuka jalan ke depannya Tuhan, dan kami percaya Tuhan ketika teman kami menaruh harapannya dan percayanya sama Engkau, imannya sama Engkau, Engkau yang akan membuka jalan untuk dia bisa mendapatkan tempat intern yang terbaik Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mau terus memberikan hidup kami untuk Engkau. Kami mau terus memuji namanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Teman-teman, saat ini saya mau kalian merenungkan hal ini. Sebab tiada kasih yang lebih besar seperti Tuhan memberikan anaknya Yesus untuk menyelamatkan kita semuanya yang ada di tempat ini. Amin. Dan tiada kesetiaan yang lebih setia seperti kesetiaan Yesus terhadap hidup teman-teman saat ini. Kita ada hari ini semua karena kasih setia Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu. Sungguh besar
setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, kami percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Sebab janji-Mu Tuhan selalu Kau genapi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan. Janji-Mu Tuhan. Sekarang labaya 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 labase. Kiara labaya 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 labaya. Kami mau percaya pada janji-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Sekarang labaya labaya, terus sembah Tuhan, terus sembah Dia. Sekarang labaya 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 labaya. Haleluya. Kami mau percaya Tuhan, kami mau percaya Tuhan Yesus. Kami percaya. Sekarang labaya 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 labaya. Mari sama-sama jemaat Tuhan angkat suara. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam. Kau lihat setiap kami Tuhan, kami mau hanya berserah di dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab dalam-Mu Tuhan kami menjadi kuat. Segalanya bagiku. Percaya janji-Mu, sebab janji-Mu Tuhan dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku sekali lagi kita nyatakan dengan hatimu. Ku percaya janji-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus, sebab Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Sikara labaya 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 labaya. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Mari deklarasikan ini bersama-sama. Cuma bisa bersandar pada kekuatan Tuhan. Sebab kami itu gak bisa kalau tanpa Tuhan dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan, untuk setiap kepercayaan yang Tuhan berikan, untuk setiap pengharapan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Pimpin kami mau buka hati kami yang lebar, berbicara kepada setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu mengubahkan hati kami. Amin. Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, firman ini bukan hanya jadi informasi tapi jadi transformasi dalam hidup kami. Urapi Marsha, karena aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Pakai hamba-Mu untuk aku menyampaikan firman-Mu siang hari ini. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk teman-teman 2PM, apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Hari ini bulan Februari, gue mau nanya sebelumnya sama teman-teman semua, siapa di sini datang dengan keluarga? Istri, suami, coba tolong angkat tangannya. Haleluya. Yang datang dengan pacar or fiance, ada? Yang datang dengan it's complicated, pastor. Ada? It's complicated. Kita sini bisa semuanya mendoakan ya, saudara ya, tenang saja. Yang single dan bahagia, angkat tangannya. Itu dia. Alright, hari ini kita akan banyak ngomong tentang cinta, tentang kasih. Dan ini penting banget untuk kita belajar tentang kasih itu sendiri. Karena terkadang apa yang kita pikir kasih ternyata bukan kasih. Manusia selama ini tuh mencari kasih itu. Dan mereka sangat ingin dikasihi. Siapa di sini yang gak mau dikasihi selama hidupnya? Saya pengen cari pacar yang selalu marahin saya.
Saya pengen punya gereja yang menolak saya. Ngapain lo datang? Pulang aja sana. Siapa di sini yang mencari cool, pas datang dicuekin? Gak ada yang mau. Semua mencari kasih itu. Nah makanya mereka mencari. Memang seton nirojin kurang ajar. Kadang ada yang kayaknya kasih tapi bukan kasih. Tapi kita percayakan our God, Tuhan kita kan adalah kasih, betul ya? Tapi kasih itu belum tentu Tuhan, saudara. God is love, but love is not God. Karena terkadang apa yang kita kasihi itu mungkin bisa jadi berhala buat kita. Dan hari ini kita akan benar-benar belajar gimana sih mengasihi yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang firman Tuhan katakan. Termasuk di dalam kesinggelan saudara, termasuk di dalam keluarga kita, suami istri. Ini bukan buatku pastor, aku masih single. Sudah 4 tahun aku single. Emangnya kenapa? Yang sudah lama single katakan, Yang paling mengesankan. Gua mau kasih tahu ya, single itu bukan kesalahan, serius deh. Gak ada yang amin ya single. Iya serius, beneran. Cuman society aja yang emang kurang nih, tahu kurang ajar. Society menganggap kalau single itu sesuatu yang bermasalah. Ya oke lah kalau misalnya 17 sampai 20 gitu ya single, kita pasti emang belum waktunya saya masih single. Aman-aman aja, entar lah carinya lah. 20 sampai 30 mulai dandan potong rambut siapa tahu di 2PM saya ketemu dengan the one. Sedap. Kan percuma pakai skincare kalau gak ada someone yang care ya saudara ya. Haleluya. Iya dong. Jadi mulai mencari gak dapat juga. Mulai disodor-sodorin, lu sama itu aja, lu sama si itu aja, lu sama itu. 30 sampai 40 mulai, waduh gimana ini? Mulai kenalan, aduh siapa ya. 40 ke atas udah siapa aja lah, please lah, tolonglah. Udah mulai obrol saudara. Karena dunia menganggap bahwa single itu suatu kesalahan. Bahkan kalau udah lama jomblo single, tahu gak society bilang apa? Mereka selalu bilang gini, jangan-jangan dia nih ya. Jangan-jangan dia ada persimpangan ya. Jangan-jangan dia lesbi ya, jangan-jangan dia gay ya. Mulai pikiran yang aneh-aneh, bener gak? Karena single, padahal gak gitu. Seorang rasul yang menulis tentang pernikahan secara indah. Tapi dia juga menulis tentang singleness secara indah, dia juga single. Nanti teman-teman baca aja ya, di 1 Korintus 7. Bahwa namanya Paulus saudara. 1 Korintus 7 nanti saudara baca di rumah ayat 7 bilang begini. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Nanti saudara baca ayat 1-nya ya. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Jadi menikah adalah karunia, tapi tunggu dulu, single juga karunia. Haleluya. Gak ada yang aminnya, pelan banget ini, fales banget ini yang pelan ini. Single juga karunia Tenang aja, kencana yo, kencana. Teng. Aduh. Nah kita harus tahu ini karena society itu suka mengubah tentang kasih itu sendiri. Love buat mereka mungkin status. Wah kalau lo udah pacaran, lo menikah, berarti lo penting. Padahal enggak juga. Pernikahan itu adalah sebuah pilihan, saudara. Nah, kita akan melihat apa yang dunia katakan tentang cinta itu. Mereka punya pikirannya masing-masing, punya teorinya masing-masing. Dan gue penasaran ngelihat teori dari orang-orang yang ada di TikTok ya. Kan kalau dari Friendster udah gak ada ya saudara ya. Dari Facebook juga udah gak ada ya. Ini dari TikTok. Ya, kita lihat sama-sama ya. Ini pandangan mereka tentang love itu. What love is. Saya bacain ya. Ini sengaja saya sensor nih teman-teman. Gak kelihatan ya? Kelihatan gak? Kalau di situ mungkin kelihatan ya. Dia bilang begini. Dari hubungan kemarin aku belajar.
Dia lagi di kafe nih. Dari hubungan kemarin aku belajar bahwa untuk menjadi paling dicintai gak perlu ngasih effort lebih. Sedap. Melainkan harus dicintai dulu. Dari situ bisa sadar sendiri. Saudara setuju tentang hal ini? Kita jangan kasih dulu dong, jangan semuanya, biar aja dia dulu tunjukkan, buktikan kasihnya dia. Benar juga sih, benar ya teman-teman ya? Make sense sih. Yang kedua, kita lihat nih yang kedua nih. Yang kedua bilang begini, jatuh cintalah sama cowok yang cintanya lebih besar dari kamu. Mungkin ada ketawa saudara. Aduh. Pasti kamu bakal ngerasain sabar gak ada batas dan cinta yang gak pernah habis. Sedap. Pertanyaannya dari mana lo tahu cintanya dia lebih besar dari lu? Kan gitu saudara. Kalau kita lihat dari gambar ini, dia merasa cinta pacarnya lebih besar cuman gara-gara benerin sol sepatu. Coba lihat. Sol sepatu dibenerin. Terus dia, baik banget. Kita gak... Kalau gue jadi cowoknya sih, apa sih belum nikah juga nih. Ngapain gue benerin sepatu sih, siapa tahu dia kesel tuh. Makanya nunduk. Kalau happy kan pasti gitu gak sih? Iya gak sih? Iya gak sih? Ini nunduk gini, foto-foto lagi. Dari mana lo tahu cintanya dia lebih besar? Tapi ini make sense, bener ya? Bener dong, jangan pura-pura gitu Gue sih pengennya dia cintanya lebih besar dari gue, gitu kan? Gak apa-apa juga. Yang terakhir yang lebih Afgan saudara, sadis maksudnya. Dia bilang begini, Tuhan, matikan saja rasaku kepada siapapun, aku benar-benar takut untuk mengenal cinta. Sadis. Karena yang ku tahu cinta itu hanya memberikan luka-luka. Dan aku takut terluka untuk kesekian kalinya. Wah. Bilang kiri kanan, makanya jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Coba-coba lagi. Aduh. Ya ini adalah orang yang trauma karena cinta. Mungkin dia merasa kosong dan dia mencari kasih itu. Ada pria yang berusaha atau wanita yang berusaha memberikan itu, tapi ternyata zong teman-teman. Akhirnya terluka lagi, ganti lagi, terluka lagi, ganti lagi, terluka lagi. Hati ini fragile loh, haleluya. Jangan asal coba-coba aja. Hati ini perlu kita jaga saudara. Nah kenapa terjadi kekecewaan di sini? Karena manusia mencari kasih di tempat yang salah, di sumber yang salah teman-teman. Apa yang salah? Nah nextnya, yang salah dari manusia adalah kasih manusia adalah transaksional. Bersyarat, terbatas. Suami istri juga begitu kok seringnya. Kok kamu giniin aku sih? Kamu lupa seminggu yang lalu kamu juga gituin aku? Pernah gitu kan? Gak pernah, di sini mah kudus-kudus ya. Transaksional, bersyarat, dan sangat amat terbatas. Ini udah kasih manusia udah seperti inilah. Jujur li honestly deeply lah. Bener. Dulu saya waktu pacaran saya tuh gak cemburuan teman-teman. Tapi ketika mantan pacar saya, mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya, dulu masih pacaran, dia orangnya cemburuan banget. Saya jadi ikut-ikut cemburuan. Karena lu cemburuan, jadi gue cemburuan. Gitu. Jadi biar sama, biar imbang nih. Transaksional, bersyarat, dan terbatas. Ini kasih manusia. Sedangkan kasih Tuhan mah gak seperti itu ya. Kasih manusia selalu tentang dirinya. Dan jangan-jangan ini bukan love. Jangan-jangan yang bilang tentang selfless ternyata ini selfish. Karena manusia tuh senang mencintai dirinya sendiri sebetulnya. Dan setelah kita lihat di sini lawannya love yaitu lust. Kalau lust itu bicara tentang diri kita sendiri, ego kita sendiri. Kalau love bicara tentang Tuhan. Kalau love bicara tentang giving. Kalau lust bicara tentang get. Mendapatkan apa yang bisa gue ambil, apa yang bisa gue dapat dari lu. Apa yang bisa gue ini dari lu. Kalau love bicara tentang proses. Kalau lust bicara tentang instant.
Yang single atau yang pacaran, untuk menjaga kekudusan itu perlu proses saudara, untuk supaya kita nanti diberkati di pernikahan, barulah terserah itu mau ngapain lah ya. Tapi ambil pacaran itu orang kelasnya itu pengennya instan. Dan kebanyakan kasihnya salah. Pria menggunakan seks untuk cinta, wanita menggunakan cinta untuk seks. Contoh, kalau kamu cinta sama aku, pria nih, kamu pasti menyerahkan segalanya untuk aku. Menggunakan seks untuk cinta. Tapi yang wanita menggunakan cinta untuk seks. Aduh, kalau aku gak lakuin, nanti dia gak cinta sama aku. Itu lust saudara. Nah hari ini kita akan belajar tentang kasih apa nih? Nextnya, agape. Original Greeknya agape. Nggak tahu ya, saya nggak tahu cara bacanya ini saudara ya. Agape is often defined as unconditional, katakan unconditional. Sacrificial love, pengorbanan. Agape is the kind of love that is felt by a person willing to do anything for another, including sacrificing themselves without expecting anything in tanpa minta imbalan. Ini kasihnya Tuhan buat kita. Justru Kristus mati ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Dan sekali lagi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib menanggung setiap dosa-dosa kita. Apakah itu menjamin bahwa manusia akan bertobat? Apakah itu menjamin kita akan terus baca Alkitab setiap hari? Kita akan berdoa setiap hari? Enggak menjamin sebetulnya. Tapi kasihnya dia unconditional. Dan dia mengasihi saudara, dia mati buat saudara dan saya. Ini kasih pengorbanan saudara. Haleluya. Amin. Makanya kasih Tuhan itu penuh dengan pengorbanan. Dia mati buat saudara dan saya. So, baru kita buka ayat ya. Tadi buka ayatnya cuma sedikit. Nah ini kita buka ayat. 1 Korintus 13 ayat 4-6. Jadi kasih yang seperti apakah yang kita bisa praktekkan waktu kita single, waktu kita berkeluarga. Nah 1 Korintus 13 4-6 bilang gini, ini Paulus menuliskan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Sampai situ dulu teman-teman. Paulus menjabarkan tentang kasih dan sebelumnya dia ceritakan bahwa kasih itu penting banget loh. Sekalipun lo bisa bahasa malaikat, pas datang, lo udah sakti kek. Lo jalan ke ruangan ngesot gitu. Tapi kalau tanpa kasih tidak ada faedahnya, sedap. Gak ada faedahnya. Bahasa lo mau kenceng 60 km per jam kek. Atau mau pelan kek. Kalau tanpa kasih tidak ada faedahnya saudara. Bahasa pasti sokol, woi enak banget. Gak ada faedahnya. Gak make sense. Paulus bilang kasih itu penting. Jadi kasih itu memiliki bobot yang sangat penting. Kasih seperti apa? Baru dijabarin di situ. Kalau nanti saudara baca di ayat-ayat sebelumnya ya, menarik itu. Kasih memiliki bobot yang sangat besar. Dan sulit untuk manusia memiliki kasih itu kalau tanpa Kristus ya. Jadi ayat 4 dia bilang begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dia jabarin tentang dua hal ini, sabar dan murah hati. Dan saudara, sabar dan murah hati menurut KBBI ini adalah sebuah kata kerja. Sabar, ada tindakan yang dilakukan. Teman-teman kalau mau sabar, ada orang ngeselin, apa yang teman-teman lakukan? Sabar. Yang cowok-cowok ketika lagi bawa mobil disalip sama motor, kena spion, apa yang dilakukan? Woi, pembalasan hak Tuhan. Wih, sedang. Gak sabar juga ya. Sabar. Murah hati yang menikah, yang aku capek. Padahal kita baru pulang kantor mungkin. Pijitin kaki aku dong. Act of kind dipijitin. Bukannya kamu gak tahu aku juga capek. Ngerti dong kamu. Elah. Murah hati. Itu sebuah tindakan. Saya pikir Paulus akan bilang begini. Kamu mau tahu kasih itu apa? Kasih itu adalah sesuatu yang membuat hatimu berdebar-debar. Matamu berbinar-binar. Gigi pecah-pecah. Tenggorokan kering. Bibir.
Gigi pecah-pecah gimana. Mungkin tentang perasaan indah, wow. Deg-deg ser gitu. Tapi enggak karena ternyata kasih itu bukan tentang perasaan. Karena perasaan cepat sekali berubah. Waktu pacaran saya pernah telepon istri saya. 5 menit pertama mas sayang-sayangan lagi apa sayang? Lagi ini, udah makan belum? Pernah gak sih teman-teman habis itu 10 menit kemudian jadi berantem? Berubahnya cepat sekali. Tapi di sini kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Paulus mention tentang apa itu kasih dan dia jawabin dengan 2 hal pada saat ini. Sabar. Kalau teman-teman yang ingin menikah, teman-teman harus cek sendiri hatinya. Coba kita baca dulu ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ayat 4 sampai 6. Tapi kata kasihnya, kata kasih aja ya, diganti sama nama saudara semua. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Kayak penuh pergumulan bacanya. Gimana rasanya teman-teman baca ini? Gimana? Marsha itu sabar, Marsha itu murah hati. Emang bener. Perasaan gue agak sulit nih. Kayaknya ada beban gitu ya teman-teman. Nah ini yang bicara tentang kasih sabar, apalagi dalam pernikahan. Oh teman-teman, dalam pernikahan itu musim yang sesuatu saudara. Artinya dalam pernikahan itu we die for ourselves every day. Dan kita harus sabar sama pasangan kita dengan semua keburukannya. Tolonglah, kita juga punya keburukan. Kudu sabar. Meskipun udah dibilang kecap taruh lagi di tempatnya. Anduk jangan di kasur. Udah berkali-kali ngomong begitu, tetap aja anduk di kasur. Boleh minta tolong gak? Mau tolong banget. Kan penuh harus dengan kesabaran. Bisa gak kita seperti itu Halo? Karena manusia tidak berubah saudara. Kalau saudara beli kucing, pas menikah juga dapatnya kucing. Jadi jangan ekspektasi yang single jangan ekspektasi nanti pacarmu berubah. Kamu harus lihat ya ya itulah orang yang kunikahi. Jangan ekspektasi nanti kalau nikah berubah. Disitulah kesabaran diuji ketika dia tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mungkin berkurang iya ya. Saya orangnya nyinyir saudara. Dan istri saya udah bilang kamu tuh nyinyir banget sejak pacaran. Jadi kalau dia marah saya tuh nyinyir gini. Katanya worship leader. Katanya anak Tuhan. Kok marah-marah? Di mana Roh Kudusnya? Sedap. Nyinyir. Dia gak suka. Aku gak suka kamu kayak gitu. Oh ya maaf ya, aku janji aku berubah. Oh sedap. Menikahlah kami. Apakah berubah? Tentu tidak. Berkurang iya, tapi dia udah berdamai dengan kelemahan saya. Itu sabar. Makanya kudu mematikan daging nih. Yang mau menikah katakan. Sabar. Yang sudah menikah katakan. Bener. Makanya lo lagi pacaran lo buka mata lo lebar-lebar. Kalau udah menikah tutup mata lo rapat-rapat. Serius. Sabar. Murah hati. Act of kind. Dan ini kan yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Dia sangat sabar buat saudara dan saya. Dan dia sangat murah hati. Lalu dia lanjutkan dengan yang bukan cinta itu seperti apa. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong. Kalau bukan gara-gara gue, lu gak akan bertobat. Ih sedap. Situ juru selamat. Juru selamatnya kan Tuhan ya, betul ya? Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, gak diingat-ingat. Kamu ingat gak? Bulan 5, hari Senin, tanggal 24, jam 4:23. Kamu tuh pernah ngomong gini ke aku. Aku terluka tahu gak? Diingat-ingat terus. Tiap berantem masalahnya lain, tetap aja kamu ingat gak? Hari Senin, tanggal 24, jam itu selalu diingat. Memendam dendam gitu.
Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Yuk kita cek masing-masing kita, sudahkah kita memiliki kasih yang seperti ini? Sudahkah kita sabar sama pasangan kita? Sudahkah kita melakukan murah hati itu? Apakah kita masih terus cemburu dan lain sebagainya? Ada nggak di sini masih kita nih? Ada nggak kriteria ini di dalam hidup kita nih? Kalau ada aku masih cemburuan, aku masih ini suka sombong dan lain. Kita sama-sama bertobat Karena bertobat itu harus setiap hari. Yang menarik saudara, seterusnya, nextnya ayat 7, 1 Korintus 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu. Kita baca sama-sama aja yuk, 1, 2, 3. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ada satu kata yang muncul di situ yang berulang-ulang. Apa itu? Segala sesuatu. All things. Cuman kalau manusia tuh terkadang sukanya tuh something, beberapa. Contohnya, kalau lo hina gue sih gak masalah ya. Tapi jangan senggol keluarga gue. Begitu? Itu kan artinya gak semua ya. Karena terkadang hati kita muncul, emosi kita muncul, kemarahan kita muncul, dan lain sebagainya. Makanya Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Bisa gak kita ngasihi musuh kita yang udah ngomongin kita di belakang? Pelayanan lagi. Bisa gak kita mengasihi teman kita yang mau minjem duit, gak diganti-ganti lagi? 2 kali dia minjem, sampai sekarang belum diganti, ditagih malah marah. Dan di depan dia angkat tangan. Ku percaya janjimu ajaib. Dalam hati teman-teman di belakang, ganti dulu utang lo kali. Ku percaya aja, emosi. Susahkah untuk menutupi kesalahan dia, padahal kesalahan kita juga besar Kadang kita terlalu besar melihat kesalahan orang lain dibandingkan kesalahan kita kepada Tuhan sebetulnya. Dosa-dosa kita, padahal Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah mengampuni kita. Teman-teman pasti tahu tentang kisah tentang hamba yang berhutang itu ya. Dia minta waktu diperpanjang, tolonglah kasih perpanjang waktu. Tapi raja malah melunaskan, kan keren ya. Pas ketemu malah dia tagih sama hamba yang satu lagi yang utangnya lebih dikit. Kadang tuh kita kayak gitu teman-teman. Tapi untuk menutupi segala sesuatu ini perlu yang namanya pengorbanan. Sampai sini saya mau tanya, kalau kasihnya memiliki bobot seperti ini, gampang atau susah? Susah, sulit ya, benar ya. Karena ini kasih yang, waduh gede banget Next ya, kita kembali ke ayat ini. Lanjut. Next ya. Next. Ternyata gak sabar. Makasih ya multimedia, tepuk tangan buat multimedia dong. Cukup. Jangan panjang-panjang ya, biar gak sombong dia. Kita balik ke sini. Tadi kita baca beratnya, sekarang coba kasih itu diganti sama kata Yesus. 1, 2, 3. Katakan amin. Gimana rasanya tuh PM? Indah ya? Tenang ya? Damai ya? Tuhan thank you ya udah sabar sama aku. Meskipun kadang aku kayak kapal selam gerejanya. Thank you ya udah sabar sama aku untuk terus bertahan. Thank you ya udah gak pernah nyerah ketika aku pengen nyerah. Terima kasih udah gak pernah meninggalkan aku dan terus kasih aku kekuatan. Makasih ya untuk selalu memberikan aku kesempatan. Itu Tuhan Yesus. Keindahan cintanya buat saudara dan saya kita bisa lihat. Kemurahan hatinya. Dia Tuhan yang jadi manusia, mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Dan dia buktikan cintanya. Dia sungguh-sungguh berkorban untuk kita. Yang harusnya adalah kita yang dihukum, yang harusnya kita binasa. Tapi dia tunjukkan ini loh cinta yang sebenarnya. Next, Yohanes 13 ayat 34. So, saudara ingat ketika Tuhan Yesus ditanya-tanyain, dites sama orang Farisi, dia bilang, Tuhan hukum apa sih yang sebetulnya harus kita jalani, yang terutama apa sih? Di Matius tuh,
Terus Tuhan Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saudara tahu ayat itu ya? Terkenal itu. Dan sering kita pakai itu ayat. Itu adalah hukum yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama pentingnya adalah kasihilah sesamamu manusia. Jadi Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang Farisi, kamu tahu apa? Tahu ini kan, kasihilah Tuhan ini. Oh iya saya tahu itu. Ya udah lakukan itu. Tapi pada faktanya manusia gagal mencintai Tuhan, manusia gagal mencintai sesamanya. Karena itu transaksional, terbatas, bersyarat. Lalu di Yohanes ini Tuhan Yesus bilang begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Tapi berbeda dari Matius, dia bilang begini, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dia kasih standar bahwa dia terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Mencintai saudara dan saya. Dan karena kasihnya itu harusnya kita merasakan utuh di dalam hidup kita. Full dalam hidup kita. Kenapa? Karena kasihnya sempurna di dalam saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Sehingga sebetulnya apa yang dicari sama manusia tentang kasih itu, yang mereka harus temukan harusnya Yesus. Mereka harus datang sama Tuhan Yesus. Karena Yesus memberikan langkah yang pertama, terlebih dahulu inisiatif utama, mati di kayu salib. Tapi mereka mencari kasih yang lain. Padahal Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi tanpa syarat. Dan tidak terbatas. Dan tidak transaksional. Sehingga nextnya, kalau kita lihat kasih Kristus yang sempurna, tadi kan kita lihat kasus-kasus ini nih teman-teman. Dari hubungan kemarin aku belajar bahwa untuk menjadi paling dicintai gak perlu ngasih effort lebih. Melainkan harus dicintai dulu. Dari situ bisa sadar sendiri. Ini emang dicari manusia sih. Tapi kalau kita melihat Yesus memberikan effort lebih buat kita terlebih dahulu. Haleluya. Harusnya orang yang membutuhkan cinta yang seperti ini itu sudah terpenuhi karena salib Kristus. Jadi dia tidak perlu mencari siapa pria-pria atau wanita-wanita yang bisa mengisi aku ya. Padahal Yesus sudah terlebih dahulu memenuhi itu. Yang selama ini orang cari. Yang kedua, jatuh cintalah sama cowok yang cintanya lebih besar dari kamu. Kamu bakal ngerasain sabar gak ada batasnya, cowok atau cewek ya. Dan cinta yang gak pernah habis. Yesus cintanya lebih besar dari kita. Dan itu terbukti di kayu salib. Timothy Keller bilang begini, pusat dasar kekristenan bukan tentang seberapa kuat hati kita terarah kepada Tuhan. Tetapi betapa tidak tergoyahkan hati Tuhan sama kita. Cintanya jauh lebih besar dari apa yang saudara bayangkan. Cinta Tuhan buat saudara dan saya. Dan yang bahkan yang lebih indah, beliau bilang begini, kita itu lebih berdosa dari apa yang kita pikirkan. Tetapi di saat yang bersamaan, kasih Tuhan itu lebih besar juga daripada apa yang kita bayangkan. Dia mengasihi kita, cintanya lebih besar, percaya. Berapa kali teman-teman pengen nyerah? Berapa kali? Berapa kali masalah datang dalam hidupmu, tapi kenapa kok teman-teman bisa kuat sampai sekarang? Itu bukan tentang we stand by God, tapi itu tentang God stand by you. Tuhan gak pernah melepaskan pegangannya dari engkau. Karena cintanya gak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan matikan saja rasaku kepada siapapun, aku benar-benar takut untuk mengenal cinta. Karena aku tahu cinta itu hanya memberikan luka. Dan aku takut terluka untuk sekian kalinya. Untuk orang yang seperti ini, Yesus rela mati. Dia rela mati untuk kita semua. Dia rela terluka. Bahkan secara mental, secara fisik dia terluka. Ditinggalkan murid-muridnya. Dihianati. Disangkal sama murid-muridnya yang dia sudah bagi hidup selama 3,5 tahun. Bahkan Bapa di sorga memalingkan wajahnya. Tubuhnya terluka. Tapi dia buktikan ini cinta yang sesungguhnya. Aku terluka untuk engkau.
Jadi saudara, jika Yesus tidak cukup buat engkau, gak ada yang bisa memuaskan engkau. Jika Yesus tidak cukup buat kita, gak akan pernah ada yang bisa memuaskan kita. Karena yang bisa memuaskan kita hanya Dia saja, saudara. Gak ada yang lain. Cuman Dia. Biarlah hari ini kita terima kasih Tuhan. Mungkin saudara berpikir, aku udah jauh dari Tuhan, Pastor. Dia pasti marah sama aku. Enggak. Tangannya selalu terbuka untuk menyambut saudara, untuk menyambut kita. Tangannya selalu terbuka untuk menerima kita pulang. Dan kasih yang besar itu yang membuat kita berubah dari hati. Sehingga kita mampu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dan juga mampu mengasihi sesama kita. Keluarga kita. Meskipun keluarga kita mungkin jahat sama kita. Tapi karena kasih Tuhan full dalam hidup kita. Kita mampu mengampuni mereka. Kita mampu mendoakan suami kita, istri kita. Kita mampu mendoakan teman-teman kita, teman-teman pelayanan kita. Karena rasa berharga kita, rasa dikasihi kita, itu bukan ditentukan sama perlakuan mereka. Tapi karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidup mereka. Makanya agak gak masuk akal ketika ada orang kecewa sama orang gereja dan akhirnya gak pelayanan. Tapi malah karena Tuhan Yesus kena imbasnya. Dia gak mau pelayanan. Kan kita bukan melayani orang ini. Kita kan melayaninya Tuhan Yesus loh. Makanya gak nyambung. Aku gak mau pelayanan dulu Kak. Berarti dia masih self-centered. Tapi waktu kita merasakan kasih Tuhan. Aduh Tuhan, thank you ya. Saya bisa mencicipi bagaimana waktu Tuhan Yesus ditolak. Dan saya merasakan saat ini sakit ya Tuhan. Tapi Tuhan Yesus ditolak untuk menerima saya ya. Thank you ya Tuhan ya. Itu akan membuat kita penuh dalam hati kita. Pastikan Yesus cukup dalam hidupmu saudara. Karena gak ada yang bisa gantikan Dia. So gimana kita bisa mengasihi? Terakhir, kasih adalah sebuah respon, tindakan nyata dari Injil. Bukan hanya sekedar kata-kata. Ketika kita meleleh karena cintanya Tuhan, ketika kita meleleh karena anugerahnya, ketika kita meleleh karena kita dikasihi sama Tuhan, itu yang membuat kita mampu mengasihi orang lain dengan benar. Mampu sabar, mampu murah hati. Kita mampu mengasihi mereka dengan benar. Bagaimana Tuhan mengasihi saya. Karena pernikahan seperti Yesus dengan jemaatnya. Kita belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dengan kasih Yesus. Sehingga kita tidak lagi saling menuntut dalam pertemanan. Ketika teman-teman pacaran nanti. Bahkan dalam pernikahan. Tapi justru kita bisa sama-sama saling memberi. Saling menguatkan. Saling mendoakan, saling bertumbuh di dalam kasih Tuhan, belajar bersama dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi, pengalaman akan Tuhan lebih lagi. Yang mau katakan amin. So hari ini biarkan kasih itu melelehkan hatimu, biarkan kasih Yesus membuat hati kita lebih Tuhan, thank you buat cintanya Tuhan. Mungkin aku jauh dari Tuhan, tapi hari ini aku tahu Engkau gak pernah meninggalkan aku. Yang mau katakan amin. Mari kita bangkit berdiri saudara yuk. Makasih Tuhan. Kau baik. I sing to you Lord a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I sing to you, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me.
carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, saudara. Haleluya. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Hari ini kami berdoa, biar hidup kami terus mengandalkan Engkau saja Tuhan. Dan hari ini kami berdoa Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami sempat mencari kasih yang lain. Tapi hari ini kami tahu Tuhan Yesus, kami belajar bahwa hanya Engkau yang bisa memuaskan kami Tuhan. Bahkan Engkau membayar harga, turun menjadi manusia, mati di kayu salib. Karena cinta-Mu begitu besar untuk setiap kami Tuhan. Engkau melakukan effort yang sangat lebih Tuhan. Engkau sangat mencintai kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mencintai kami yang tidak berharga. Dan Engkau jadikan berharga. Kami bersyukur untuk itu Tuhan Yesus. Dan biarlah di dalam hidup kami Tuhan Yesus, kami terus penuh di dalam kasih Tuhan. Setiap hari kami terus dikalibrasi dengan kasih-Mu, dikalibrasi dengan Injil-Mu Tuhan. Karena kekuatan kami adalah di dalam hadirat-Mu. Kekuatan kami ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya ke depan kami terus akan mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Engkau. Dan itu membuat kami semakin mengenal Tuhan kami, Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Mari kita angkat tangan kita sungguh-sungguh kepada Dia. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness. He is faithful to you. He is faithful to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never, He will never let you go through it all. Terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini Tuhan. Kami mau katakan bahwa Engkau cukup bagi kami. Karena Engkau pribadi yang bisa memenuhi hati kami yang paling dalam. Yang bisa melengkapi kami, yang bisa fulfill us. Yang bisa menjawab hasrat kami yang paling dalam. Biar kiranya Engkau menjadi Tuhan dasar yang teguh bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu, biar Tuhan meteraikan. Biar kami simpan dan kami boleh renungkan dan kami boleh lakukan dan kami boleh berbuah Tuhan. Supaya kami para dewasa muda di tempat ini belajar mengasihi karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Lebih keras lagi katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa, saya sangat diberkati saudara hari ini. Well, in fact, saya sangat diberkati dengan teaching series bulan Februari tentang relationship. Minggu pertama kita berbicara tentang relationship dengan diri kita sendiri. Minggu kedua kita berbicara
Minggu lalu Pastor Selvi mengatakan relationship dengan keluarga. Hari ini kita berbicara tentang relationship dengan sesama kita. Minggu depan akan sekali lagi ada tentang relationship yang akan dibawakan oleh Pastor Randy yang akan luar biasa memberkati. Saya rasa teman-teman jangan sampai miss. Datang lagi minggu depan, bawa teman-teman yang lain kalau saudara-saudara diberkati. Supaya mereka juga bisa mendengarkan firman Tuhan dan diberkati. Nah saudara-saudara, hari ini saya mau memberikan pengumuman yang cukup spesial saudara-saudara ya. Dan saya rasakan bahwa ini harus diberitakan kepada jemaat Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan. Saya mau bukakan di Amsal 3 ayat 9-10, mungkin multimedia bisa bantu saya juga. Dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah saudara-saudara, saya ingin sharing sedikit dan tentunya kalau saudara-saudara kenal saya bukan seorang full timer, saya adalah volunteer juga di tempat ini. Oleh karena itu tetapi saya dengan kasih, dengan kerendahan hati saya mau bagikan tentang kebenaran firman Tuhan ini. Pada saat Tuhan berkata muliakanlah Tuhan. Di Alkitab tentunya kita tahu bukan hanya tentang harta. Bukan tentang ujung-ujungnya duit saudara-saudara. Tetapi muliakan Tuhan tentunya bisa dalam konotasi apa yang kita makan. Apa yang kita pakai. Kita bisa memuliakan Tuhan secara materi. Kita bisa memuliakan Tuhan secara hal-hal yang imaterial tentunya. Dalam hal waktu, talenta, hubungan dan segala macamnya. Namun kita tidak bisa pungkiri saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bahwa ada ayat ini di Alkitab. Mungkin kita berkata, tapi pastor itu kan dari perjanjian lama hukum Taurat. Masalahnya ini bukan hukum Taurat, ini dari Amsal saudara-saudara. Dan di Amsal itu ditulis oleh seorang raja yang paling bijaksana. Namanya Salomo. Dan dia sendiri mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah caranya gimana? Dikatakan bahwa Raja Salomo menulis bahwa kita bisa memuliakan Tuhan melalui harta kita dengan memberikan hasil pertama dari penghasilan kita. Nah di gereja kita Gembala Sidang Pak Niko mengarahkan kita bahwa kita melakukan ini di setiap awal tahun. Dan saya percaya gereja kita CK7 juga sudah melakukan ini bertahun-tahun. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Dan saya percaya itu salah satu alasan kenapa gereja kita sangat diberkati Tuhan. Bukan secara materi saja tentunya, berkat-berkat yang lain juga. Dengan memberikan buah sulung saudara-saudara kepada dia. Maka artinya ini, perhatikan baik-baik. Yang pertama, ini adalah bentuk langkah ketaatan kita sebagai orang Kristen kepada dia. Yang kedua, pada saat kita memberikan buah sulung kita, itu adalah bentuk deklarasi kepada kedagingan kita. Bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah berasal dari dia. Katakan amin saudara. Segala sesuatu loh saudara. Talenta, kesehatan, pekerjaan sekarang, hubungan, keluarga, semuanya dari dia. Dan yang terakhir pada saat kita memberikan buah sulung, saya percaya bahwa kita juga memberikan peringatan kepada diri kita sendiri bahwa hidup kita tidak berpusat dan tidak bertumpu pada uang, saudara-saudara. Itu bedanya kita dengan orang dunia. Kalau orang dunia berlari-lari mengumpulkan harta. Tapi Yesus mengatakan carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Nah dengan melakukan ini saudara-saudara, saya percaya bahwa kita melakukan satu ketaatan kepada firman Tuhan dan kita memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Saya berdoa saudara bisa memberi dengan yang terbaik. Saudara bisa scan, mungkin kalau ada QR code, ada rekening yang tertera, saudara catat, ambil langkah iman dan memberikan yang terbaik. Saya sungguh ingin mengajarkan ini kepada jemaat dewasa muda mulai dari sekarang untuk kita belajar taat akan firman Tuhan sejak kita muda. Jangan berkata nanti Tuhan, nanti Tuhan. Just start, just go, just do it. Dari sejak kita muda, dari sejak kita meniti karir, dari sejak kita memulai keluarga yang kecil. Mari kita muliakan Tuhan dengan harta kita. Katakan amin saudara-saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Berapa banyak yang diberkati melalui sermon series relationship. Ya saudara-saudara, bawa teman-teman, bawa saudara-saudara.
Bawa ke sini saudara supaya mereka juga menikmati berkat Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan, jemaat Kristus yang dikasihinya. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya hidupmu semakin hari semakin naik dan tidak turun. Kiranya engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kiranya segala sesuatu yang kau kerjakan dijadikan berhasil dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. God bless you.